Baik, kemarin ada beberapa pertanyaan dari farmasi, terutama dari teknik, cetak label dan racikan ya, gitu ya. Nah, sebelum kita praktekkan untuk proses, order resepnya, saya coba menempatkan diri sebagai dokter gitu ya. Pasien atas nama Mela, saya langsung input jenis obatnya gitu ya. Di sini ada 2 jenis tombol, ada tombol obat dan tombol racik. Kalau tombol obat ini sifatnya generik atau paten gitu ya obatnya ya. Kalau racik itu berarti obat racikan. Kita coba dulu yang jenisnya obat ya. Yang jenisnya obat kita pilih nih, saya sembarang aja nggak terlalu paham gitu ya nama obat apa, tapi kita coba tes aja di sini. Ini jangan pis, tapi kita ambil yang botol, yang tablet juga deh. Tablet mana, tablet. Oke, ini dia. Ini 2 jenis obat yang sama. Kita mau kasih 2 obat ini masing-masing 10. Jadi si pasien akan mendapatkan obat yang pertama itu jumlahnya 10, obat yang kedua jumlahnya 10. Nah, untuk aturan pakainya tinggal diketik aja, konsumsi 2 kali sehari setelah makan. Nah, ini pertanyaan dari bagian farmasi, bagaimana merubahnya menjadi huruf kanji gitu ya. Ini kita pertama sebagai dokter, asumsinya dokternya belum terlalu fasih dalam berbahasa Jepang gitu ya. Dalam menulis kanji, maka dia cuma bisa tulis bahasa Indonesia atau bahasa Inggris lah gitu misalkan gitu ya. Ini kita simpan aja. Nah, tadi kita memasukkan 2 jenis obat yang masing-masing adalah 10, dan aturan pakainya juga masing-masing sama gitu ya. Misalnya sama, konsumsi 2 kali sehari setelah makan gitu. Kalau memang ada obat lain yang mesti ditambah, silahkan ditambah, tinggal klik obat saja gitu ya. Tapi kita lengkap aja, kita langsung ke obat racikan, jenis obat racikan. Untuk racikan, pertama ditanya nama racikannya apa, masukkan nama racikan batuk pilek misalkan gitu. Terus dalam racikan tersebut ada obat apa aja nih gitu kan ya. Nah, misalkan saya ambil obatnya ini random aja ya, saya nggak terlalu paham ya, sekali lagi saya cuma sembarang aja gitu ya, misalkan gitu ya. Nah, tadi dari 2 obat yang kita pilih ini akan ditanya jumlah input obatnya berapa gitu ya. Untuk obat yang pertama misalkan 10, untuk obat yang kedua misalkan 12. Jadi nanti obat ini akan diracik oleh apoteker gitu ya, 10 dan 12. Misalkan untuk cara meraciknya kita ini aja, tekstual aja, langsung ke dicampur dengan halus dan disajikan dalam bentuk saset gitu ya. Nah, disajikan bentuk saset sebanyak 14 saset gitu. Misalkan seperti itu. Di sini kita masukkan jumlah hasil raciknya 14, pilih satuannya saset, aturan pakainya misalkan 2 kali sehari sebelum setelah bangun tidur dan menjelang tidur.
misalkan seperti itu ya. Aturan pakainya kita simpan saja. Kalau sudah, nanti otomatis obat racikannya akan bertambah gitu ya. Resepnya akan bertambah. Di sini aturan pakainya dijelaskan, tipenya racik ya di sini. Di sini ada jenis tipenya, obat dan racik gitu. Ini nama racikannya. Selanjutnya di sini ada komposisinya kalau jenisnya racikan ya. Gitu ya. Nah, ini statusnya request. Nah, siapa yang request di sini kelihatan gitu ya. Nanti kalau misalkan yang login, yang input adalah perawat yang akan tertera namanya di sini. Kalau yang input adalah dokter penanggung jawab, dokter penanggung jawab. Atau yang input dokter pengganti, nanti otomatis dokter pengganti yang tertera di sini. Kurang lebih seperti itu untuk teknik order resepnya. Nah, sekarang kita coba menempatkan diri sebagai apoteker. Kita coba masuk ke menu apoteker gitu ya. Di menu apoteker, untuk menangani resep obat di sini ada satu menu namanya menu apotek, di dalamnya ada resep pasien gitu ya. Nah, ini dipilih aja, nanti akan disajikan pasien-pasien yang dalam proses order resep gitu ya. Nah, atas nama Mela tadi ini ya, yang saya proses adalah atas nama Mela. Jumlah resep adalah 3, jumlah itemnya 4 karena yang satu adalah racik yang berisi 2 item. Nah, yang berstatus request jadi 4 gitu ya. Ini jumlah item yang kita sebut. Nanti akan kelihatan yang sudah diproses berapa, yang sudah posting berapa, yang sudah billing berapa. Itu nanti kelihatan. Nah, kita coba proses saja yang atas nama Mila. Nah, untuk teknik prosesnya di sini kita disajikan pertama kali nomor rekam medis, nama pasien, gendernya, tanggal lahir, usia, ini informasi dasar aja. Nah, yang paling penting adalah di sini di bagian input data resep pasien. Di bawah ini ada tabulasi, sifatnya tabulasi ya. Jadi apa yang kita input gitu ya. Nah, di sini ada 4 jenis item gitu ya. Ada 4 item yang masing-masing punya resep yang berbeda ya. Di sini ada nama resepnya. Kalau memang sifatnya adalah obat, dia akan menyebutkan nama obatnya langsung. Tapi kalau sifatnya racik, dia akan menyebutkan nama racikan yang dibuat oleh dokter, yang diinput oleh dokter tadi. Tadi nama racikannya adalah racikan batuk pilek. Ternyata racikan batuk pilek ada 2. Ini sesuai dengan apa yang diinput tadi ya. Ya, oke. Cara memenuhi kebutuhannya seperti apa? Nah, kita contoh salah satu aja dulu, yang ini, yang ada alat oros ini untuk obat pertama. Jumlahnya 10 yang di request oleh dokter gitu ya. Nah, yang diberikan berapa? Silahkan kalau memang mau diganti nggak apa-apa gitu. Misalkan yang tersisa tinggal 8 item gitu ya, tinggal 8 obat ya, silahkan aja diisi 8 gitu, nggak apa-apa. Nanti otomatis datanya akan terupdate gitu ya. Tapi tidak menghilangkan apa yang di request dokter. 10 nggak akan hilang. Kita akan tahu dokter mintanya 10, tapi apotek hanya bisa menyediakan 8 gitu. Ya kita asumsikan aja di sini 10 gitu, sama lah gitu. Ini untuk mempermudah, jadi suggestionnya sesuai apa yang di request. Kalau memang tidak sesuai, tinggal dimodifikasi. Selanjutnya untuk satu obat ini ditanya golongan obatnya apa. Saya asumsikan di sini antibiotik aja sementara gitu ya. Nah, terus aturan pakai. Nah, bicara aturan pakai, tadi ada pertanyaan terkait huruf kanji. Ini saya contohkan saja untuk huruf kanjinya. Biasanya kalau saya untuk menulis huruf kanji itu buka Google Translate gitu ya. Google Translate yang lebih mudah. Di sini saya sudah ada nih. Google Translate ini saya coba copy, translatekan ke huruf kanji. Ini saya copy kanjinya, saya pastekan. Sebenarnya bisa diketik langsung di keyboard kalau keyboardnya sudah di setting bahasa kanji ya. Nah, di sini sudah saya masukkan huruf kanjinya. Ini bisa ditarik ya, tarik panjang kalau jadi biar kelihatan gitu ya. Nah, ini. Jadi ini konsumsi 2 kali sehari tidak saya hilangkan, tapi saya masukkan juga untuk bahasa kanjinya. Nah, statusnya di sini yang awalnya request kita coba update jadi proses. Nah, di sini ada batal kalau memang untuk membatalkan suatu order gitu.
tapi kita fokusnya ke proses aja dulu ya. Kita proses, kita simpan. Nah, data yang sudah diproses tadi otomatis berubah menjadi hijau gitu ya. Yang lain karena belum diproses jadi masih tetap merah gitu ya. Nah, di sini bahasanya sudah cara pakainya akan tetap tersimpan, di sini juga akan tetap tersimpan. Nah, untuk dua yang lain seperti apa? Jadi ini asumsinya jumlahnya sama ya apa yang di request dokter. Nah, ini saya coba isi aja sekaligus gitu ya. Jadi saya isi sekaligus. Terus di sini saya update sekaligus dua-duanya gitu ya. Jadi jangan khawatir, nggak harus satu-satu, sebenarnya bisa sekaligus. Diupdate dulu semua lalu simpan. Ya, akhirnya seperti ini datanya. Warnanya hijau semua. Nah, setelah statusnya sudah proses, kita tinggal preview di sini. Preview. Nah, di sini akan muncul tampilannya. Nah, kebetulan tadi saya nggak merubah untuk ininya ya, bahasa kanjinya ya. Kita testing yang ini aja dulu ya, yang bagian nomor 1. Nah, bagaimana cara melakukan cetak label? Di sini ada tombolnya gitu ya, ada tombol cetak label. Nah, ini kalau kita klik otomatis di sini akan muncul dalam bentuk tampilan label. Ini prosesnya cukup berat karena memang saya sambil recording gitu. Nah, inilah hasilnya label yang akan dicetak gitu ya secara otomatis. Tadi jenis obatnya antibiotik, nama obatnya adalah disebutkan di sini, sudah disebutkan. Terus jumlahnya 10 tablet. Aturan pakainya sudah disebutkan. Nah, ini bahasa kanjinya akan diterjemahkan. Nah, hasil label ini bisa di-download atau bisa di-print. Tinggal dipilih, ditentukan saja pilihannya mau di-download atau di-print gitu ya. Ini untuk label. Jadi silahkan kalau memang mau dicetak atau mau di-download. Nah, untuk detail resepnya juga pun ada. Misalkan ada pasien yang butuh resep obatnya untuk dibawa, dan nanti ketika ada apotek terdekat dia mau tebus di tempat lain gitu ya. Ini silahkan saja gitu. Nah, ini hasil cetakan untuk yang detail resepnya. Gitu. Jadi sudah sesuai dengan ini nama obatnya, jumlahnya, cara pakainya, cara konsumsinya, ini komposisinya karena dia jenisnya obat jadi strip. Tapi kalau dia jenisnya racik, maka dia akan dijelaskan di sini racikannya. Gitu, kurang lebih seperti itu untuk proses cetaknya. Nah, kalau ini dirasa sudah selesai, lalu kita harus posting stok gitu ya. Jadi kalau kemarin untuk merubah stok item itu kita input satu-satu. Nah, sekarang nggak perlu lagi, kita tinggal klik posting stok. Nah, di sini akan ada disclaimer. Pertama, tekan tombol posting untuk melakukan posting stok. Data yang diposting adalah data yang sudah berstatus proses. Tadi kita sudah saya jelaskan, ada yang statusnya proses, ada yang statusnya request. Nah, yang akan diposting adalah yang warna hijau aja. Kalau warna merah berarti dia nggak akan diposting. Postingnya kalau sudah proses saja gitu ya. Nah, pertanyaannya bisa berapa kali posting dalam satu pesanan? Bisa berkali-kali gitu ya. Tapi kalau statusnya proses, data yang diposting akan otomatis membentuk transaksi stok keluar. Nah, ini yang yang beberapa waktu ini kita suka input di stok keluar ya. Nanti nggak perlu lagi input di stok keluar, cukup klik posting aja. Data yang sudah diposting tidak dapat dilakukan rollback atau dikembalikan. Nah, ini hati-hati, sekali lagi hati-hati ketika mau melakukan posting stok, karena tidak bisa di rollback data yang sudah diposting gitu ya. Jadi kalau sudah yakin, jumlahnya sudah yakin, baru kita posting. Oke, kita posting aja ya datanya. Langsung kita posting. Oke. Nah, di sini sudah kita posting. Statusnya akan berubah menjadi checklist posting di sini. Checklist posting. Nah, ini udah nggak bisa diapa-apain lagi. Datanya sudah nggak bisa diapa-apain lagi, udah nggak bisa dimodifikasi lagi karena sudah posting. Itu bagaimana kalau misalkan ada terjadi perubahan atau ada retur, itu nanti ada di posting, ada di perubahan stok masuk gitu ya. Jadi stok masuknya sifatnya retur. Nah, kalau bicara posting tadi otomatis posting ya. Sekarang kita coba cek di stok keluar di sini.
apakah benar gitu ya sudah terbentuk transaksi stok luarnya gitu ya. Nah, tadi pasien atas nama Mela di sini ada 1, 2, 3 ini ya, 4, 5 ya, ada 5 item ya. 5 item, yang 3 itu, yang 2 itu yang 3 itu racikan, yang 2 itu ini bukan, ini yang awal, ini yang saya uji coba nih. Saya pakainya 3 ya tadi ya. Coba di sini ada 1, 2, 3, 4 ya, benar. Itemnya item Adalat, Amir Kardio. Adalat, Amir Kardio. Oke. Adalat, Amir Kardio. Oke. Untuk yang ini tuh transaksi sebelumnya yang saya lakukan uji coba ya. Sebenarnya kita cek tanggal jamnya ya. Ini jamnya beda ya. Kalau yang ini jamnya sama, kelihatan samanya. Kalau yang ini beda, ini jam 2 tadi saya uji coba. Nah, inilah bentuk transaksinya, sudah otomatis terbentuk transaksi potong stoknya ya. Jadi di sini ditambahkan nomor referensinya. Nomor referensinya ini adalah nomor visitor atau nomor medis gitu ya. Nah, di sini dijelaskan juga keterangannya atas nama Mela, nomor medisnya ini gitu ya. Terus tanggal visitnya adalah ini gitu ya. Nah, create by-nya atas nama user yang melakukan posting. Kurang lebih seperti itu untuk auto postingnya. Nanti silahkan dicoba kalau memang sudah saya pasang di aplikasi. Sementara saya jelaskan dalam bentuk video dulu. Demikian dari saya, terima kasih.